Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari materi kelas 11, materi fisika kelas 11 tentang alat optik. Alat optik ini kita akan bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama mata, yang kedua nanti loop, yang ketiga mikroskop, yang keempat teropong. Kita mulai dulu dari mata. Mata di sini kita bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada yang kita namakan dengan mata normal. Yang kedua, mata yang butuh alat bantu atau yang sudah mempergunakan kacamata. Kita namakanlah itu dengan tidak normal. Mata normal dengan yang tidak normal, ini bisa kita lihat ciri-cirinya ini dari 2 hal, yaitu dari segi titik dekat dan titik jauhnya. Titik dekatnya sering juga kita sebut dengan puntung proksimum atau disimbolkan dengan PP. Nilainya itu sama dengan 25 cm. Titik jauh ini sering juga kita sebut dengan puntung remotum atau kita simbolkan dengan PR yang nilainya itu adalah tak terhingga. Artinya kalau masih normal berarti masih bisa melihat benda mulai dari jarak dekat sampai dengan sejauh-jauhnya. Nah, kalau terjadi penyimpangan dari salah satu ini, berarti dia sudah butuh yang dinamakan dengan kacamata. Nah, berarti kita lihat dulu yang tidak normal itu yang bagaimana. Ini yang tidak normal kita bagi menjadi 3. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan mata miopi. Apa itu mata miopi? Mata miopi itu artinya adalah mata yang sudah tidak mampu melihat benda-benda yang jauh, atau sering kita sebut dengan istilahnya adalah rabun jauh. Jadi ini hanya mampu melihat benda-benda yang dekat. Kalau yang jauh sudah tidak bisa dilihat. Berarti kalau ini tidak mampu melihat benda-benda yang jauh, berarti apa yang terjadi? Yang terjadi adalah titik jauhnya sudah tidak sama dengan tak hingga. Jadi berapa? Menjadi lebih kecil daripada tak hingga. Karena ini berkurang, maka titik dekatnya juga berkurang. Berarti titik dekatnya juga menjadi lebih kecil daripada 25 cm. Maka dari sini yang perlu kita perbaiki yang mana? Titik dekatnya atau titik jauhnya? Ya, yang perlu kita perbaiki itu adalah titik jauhnya. Kenapa titik dekatnya tidak perlu kita perbaiki? Karena kalau kita bicara tentang yang rabun jauh ini, kalau dia tidak pakai kacamata, membaca buku masih nyaman aja. Yang tidak nyaman itu adalah melihat benda yang jauh. Maka yang kita perbaiki adalah titik jauhnya. Bagaimana cara kita memperbaiki titik jauhnya? Nah, kita gunakanlah alat bantu. Alat bantunya itu apa? Kacamata. Kacamata yang bagaimana? Nah, yang kita pakai di sini adalah kacamata yang lensa negatif, atau yang sering kita sebut dengan lensa cekung. Yang kedua ada nanti yang dinamakan dengan mata hipermetropi. Hipermetropi itu apa? Hipermetropi itu adalah kebalikan daripada miopi. Berarti kalau kebalikannya apa? Kalau miopi tadi adalah rabun jauh, berarti hipermetropi itu artinya adalah rabun dekat. Berarti ini tidak mampu melihat benda-benda yang dekat. Justru benda yang dekat yang nggak bisa dilihat. Kalau benda yang jauh, justru bisa dilihat. Biasanya ini dialami oleh siapa? Ini biasanya dialami oleh kakek-kakek. Biasanya kan kalau kakek-kakek kalau membaca buku kalau baca buku gimana? Biasanya dia baca buku, dibuat bukunya jadi menjauh sampai jauh tangannya mungkin untuk membaca buku. Nah, ini kalau kita lihat yang dinamakan hipermetropi. Berarti kalau ini tidak mampu melihat benda yang dekat, berarti yang perlu kita perbaiki yang mana?
Yang perlu kita perbaiki berarti titik dekatnya. Bagaimana titik dekatnya? Karena tidak bisa melihat benda-benda yang dekat, berarti titik dekatnya tidak lagi 25, melainkan menjadi lebih besar dari 25 cm. Titik jauhnya gimana? Karena mampu melihat benda yang jauh, maka titik jauhnya tidak berubah, tetap dia itu adalah tahingga. Berarti kalau yang kita perbaiki tadi adalah titik dekat, lalu pertanyaannya, bagaimana cara memperbaiki titik dekatnya? Cara memperbaiki titik dekatnya, kita gunakanlah kacamata. Kacamata yang mana? Kacamata yang kita pakai itu adalah kacamata yang lensa positif, atau kita sebut dengan lensa cembung. Yang ketiga kita lihat di sini ada yang dinamakan dengan presbiopi. Presbiopi itu apa? Presbiopi itu artinya adalah sering disebut dengan mata tua. Mata tua artinya apa? Jadi ini terjadi karena faktor usia, sudah tidak mampu mengatur kecembungan dan kepipihan daripada lensa. Ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya ini adalah dia sudah tidak mampu melihat benda yang dekat dan maupun benda yang jauh. Jadi benda yang dekat juga dia sudah tidak mampu lihat, benda yang jauh juga sudah tidak bisa. Berarti kalau demikian, mana yang kita perbaiki? Ya, yang kita perbaiki adalah dua-duanya. Jadi dua-duanya ini harus kita perbaiki. Tidak mampu melihat benda yang dekat, berarti titik dekatnya itu bukan lagi 25, tapi jadi lebih besar dari 25. Tidak mampu melihat benda yang jauh, berarti titik jauhnya lebih kecil daripada tahingga. Maka dua-duanya harus kita perbaiki. Berarti kalau dua-duanya ini kita perbaiki, gimana cara memperbaikinya? Ya berarti sama seperti tadi. Untuk memperbaiki titik jauh, kita berikanlah dia itu adalah lensa negatif. Memperbaiki titik dekat, kita berikanlah lensa positif. Berarti dua-duanya harus ada. Berarti pertanyaannya, apakah dia harus ganti-ganti kacamata? Oh tidak. Ini kita berikanlah itu namanya lensa rangkap. Di dalamnya ada plus dan minus. Lalu plus dan minusnya di mana? Nah, kalau kita lihat kacamata kakek-kakek, biasanya kalau kita perhatikan, di bagian bawah itu tebal, di bagian atas tipis. Yang di bagian bawah itulah yang dinamakan lensa positif. Yang bagian atas lensa negatif. Makanya kalau kita lihat kakek-kakek baca, kalau dia baca, dia kacamatanya dinaikin. Tapi kalau mau lihat benda yang jauh, biasanya kacamatanya diturunkan. Nah, itu kalau kita berbicara tentang yang namanya mata. Nah, sekarang permasalahannya di sini adalah bagaimana cara kita mengetahui kekuatan lensa yang harus dipakai oleh seseorang. Nah, kekuatan lensa yang harus dipakai oleh seseorang ini kita namakanlah dengan nama kuat lensa. Bagaimana cara mencari kuat lensanya? Cara mencari kuat lensanya itu sangat gampang. Kuat lensanya bisa kita cari dengan menggunakan rumus. P itu sama dengan 100. Kita bagi dengan nilai fokus. Dengan catatan, fokusnya itu harus kita pakai dalam satuan sentimeter. Atau kalau kita mau pakai dalam meter, boleh nggak? Boleh. Yang di atas ini kita buat 1, fokusnya ini berarti harus kita ganti dalam satuan meter. Satuan dari kuat lensanya ini kita buat dalam satuan dioptri. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara nyari fokus? Cara mencari nilai fokusnya kita pergunakan dengan satu rumus. Apa itu? 1/F sama dengan 1/S ditambah dengan 1 nilai S aksen. Kalau sudah tahu rumus ini, sekarang pertanyaannya bagaimana cara kita menggunakan rumus ini? Cara menggunakan rumus ini berarti kita harus tahu satu persatu. Yang pertama, kita harus tahu
apa yang dinamakan dengan S aksen, apa yang dinamakan dengan S. Ya, biasanya kita sebut S aksen itu apa? Letak bayangan dari lensa. S itu apa? Letak benda dari lensa. Atau biar lebih gampang, saya buat istilah lainnya. Untuk lensa atau kacamata, kita buat nilai daripada S aksen itu artinya adalah jarak yang masih dapat dilihat oleh seseorang ketika dia itu belum mempergunakan kacamata. Jadi sebelum dia menggunakan kacamata, kira-kira berapa sih jarak yang bisa dilihat? Dengan catatan, nilai S aksen harus kita berikan tandanya itu bertanda minus. Yang kedua, S itu apa? S itu artinya adalah jarak yang ingin dia lihat atau jarak yang diinginkan setelah dia itu menggunakan kacamata. Jadi kira-kira setelah dia pakai kacamata, pengennya itu mau lihat jarak berapa? Misalnya tadi dia itu jarak terjauh yang bisa dilihat oleh dia ketika dia belum pakai kacamata misalnya 1 meter. Lalu kalau dia mau pakai kacamata kira-kira pengen melihat jarak berapa? Ya tergantung soal, bisa aja pengen jarak dilihat 3 meter, 5 meter, 100 meter. Atau bisa supaya kembali seperti orang normal. Kalau dia supaya kembali seperti orang normal, berarti S-nya berapa? S-nya berarti kita bagi menjadi 2 kemungkinan. Bisa kemungkinannya kita pakai adalah 25 cm, bisa kita pakai dia itu adalah tahingga. Pertanyaannya, kapan pakai 25, kapan pakai tahingga? Yang 25 cm ini akan kita pergunakan kalau dia itu seseorang penderita rabun dekat. Atau yang kita bahas atau yang kita perbaiki titik dekatnya. Kita pakai S-nya sama dengan tahingga kalau dia itu adalah penderita rabun jauh. Atau yang mau kita perbaiki adalah titik jauhnya. Contoh soal. Nih, kita lihat misalnya ini. Seorang kakek dapat membaca buku jika ditempatkan paling dekat 40 cm di depannya. Supaya bisa kembali membaca seperti orang normal, maka tentukanlah besar kuat lensa yang digunakan. Kata kuncinya. Yang perlu kita lihat dari soal ini ada 2. Yang pertama adalah titik paling dekat 40 cm. Yang kedua, supaya bisa kembali seperti orang normal. Sekarang pertanyaannya, yang 40 cm ini jarak yang bisa dilihat sesudah pakai kacamata atau sebelum pakai kacamata? Ya, sebelum pakai kacamata. Kita kembali ke teorinya. Yang sebelum pakai kacamata itu nilai S aksen atau nilai S? Betul. Yang namanya sebelum pakai kacamata itu adalah S aksen. S aksen tadi kita beri tanda apa? Kita berikan tandanya adalah minus. Berarti jarak yang bisa dilihat sebelum pakai kacamata ini, yang 40 cm ini, berarti itu adalah nilai daripada S aksen. Berarti kalau nilai S aksennya sudah tahu, sekarang kita harus lihat nilai S-nya berapa. Ada pernyataan di sini supaya kembali seperti orang normal. Supaya kembali seperti orang normal, S-nya ini cuma 2 kemungkinan. Kalau tidak pakai 25, berarti pakainya adalah tahingga. Yang mana yang kita pakai? Yang 25 atau yang tahingga? Ya, karena ini tadi berbicara tentang titik dekat, berarti ini adalah seseorang yang rabun
kita pakai? Yang kita pakai adalah 25. Maka masukkan S-nya di sini 25 cm. Kalau sudah dapat 25 cm S-nya, maka kita cari fokusnya. Dari mana? Rumus yang tadi. 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Nah, kita buat 1/F sama dengan S-nya adalah 25 cm. S aksen minus 40, berarti minus 1/40. Mari kita samakan penyebutnya. Berarti kalau kita samakan penyebutnya, kita buat ke berapa nih? Nah, boleh kita buat yaitu ke per 1000. Kalau kita buat ke per 1000, hasilnya jadi berapa? Berarti yang ini kita buat jadi 40, yang ini kita buat jadi 25. Maka dari sini bisa kita buat 1 per fokus sama dengan 15 per 1000. Berarti hasilnya fokusnya berapa? Fokusnya sama dengan 1000 per 15 dalam satuan cm. Nah, kalau sudah dapat fokus, berarti kuat lensanya sudah gampang. Tinggal cari tadi dari rumus. Kuat lensa sama dengan, karena ini pakai cm, berarti kita pakai yang 100 per fokus. Maka hasilnya menjadi 100 dibagi dengan fokusnya 1000 bagi dengan 15. Berapa 100 dibagi 1000 per 15? Nah, biar lebih gampang kan berarti ini bisa kita balik. 1000 kali 15 per 1000. 100 dikali 15 per 1000. Berarti dari sini kita lihat 100-nya ini kita habiskan kemari. Maka tinggal 15 dibagi 10. Berarti berapa? 1,5 dioptri. Maka kuat lensa yang dia pakai yaitu adalah 1,5. Tandanya lensanya plus atau min? Ya jelas, dari sini kita lihat 40 dikurang 25 itu adalah plus. Berarti kacamata yang dia pakai adalah kacamata plus. Itu untuk contoh soal yang pertama. Yang kedua kita lihat di sini contoh soal yang kedua. Seorang anak dapat melihat benda dengan jelas jika benda tersebut terletak paling jauh 1 meter di depannya. Lalu pertanyaannya, tentukanlah kuat lensa yang harus dipergunakan supaya dapat melihat dengan jelas benda jika bendanya 3 meter di depannya. Oke, kita lihat dulu satu-satu yuk. Yang pertama, perhatikan dulu ini. Ada kata paling jauh 1 meter. Yang kedua, 3 meter di depannya. Dari dua ini, tentukan dulu. Yang mana yang namanya S aksen, yang mana yang namanya S. S aksen itu apa? Yang bisa dilihat sebelum pakai kacamata. Mana di sini sebelum pakai kacamata? Ya, sebelum pakai kacamata, yaitu adalah yang 1 meter. Berarti ini S aksen. Berarti tinggal kita tulis. S aksen berarti sama dengan 1 meter. Jangan lupa, sifatnya S aksen apa? Harus kita kasih tanda minus. Berarti minus 1 meter. Ini yang akan dilihat sesudah pakai kacamata. Berarti itu nilai apa? S. Berarti S-nya adalah 3 meter. Oke, berarti di sini sudah ada S dan S aksen. Karena S dan S aksen sudah ada, maka fokusnya bisa kita cari. Berarti tinggal buat 1 per fokus sama dengan 1 per S plus 1 per S aksen. Berarti kita buat 1 per fokus sama dengan 1 per S-nya 3 meter. S aksen minus 1 berarti minus 1 per 1. Samakan penyebutnya. 1 per F sama dengan, kita samakan penyebutnya ke per 3, berarti ini 1 dikurang 3. Balik, maka fokusnya berapa? Fokusnya 1 kurang 3 minus. Berarti minus 3 per 2 cm. 3 per 2 meter.
Nah, karena ini sudah dapat dia itu 3/2 meter, sekarang tinggal kita cari kuat lensanya. Kuat lensa apa? Karena ini dalam meter, berarti kita pakai 1 per fokus. Maka kalau kita pakai 1 per fokus, kita buat 1 per minus 3/2. Berarti kuat lensa yang dipakai harus 2/3 dioptri. Ini untuk pertanyaan yang A. Yang kedua, pertanyaan B. Supaya bisa kembali seperti orang normal. Berarti yang berubah apa? Apa ya bedanya dengan pertanyaan yang A? Iya, bedanya dengan pertanyaan yang A adalah jarak yang ingin dilihat setelah pakai kacamata. Yang A, setelah pakai kacamata, dia menginginkan jaraknya 3 meter. Kalau yang B, setelah pakai kacamata, diinginkan supaya kembali seperti orang normal. Berarti kalau dia ingin kembali seperti orang normal, S-nya berapa? Karena bicara tentang titik jauh, berarti S-nya? Iya, kita pakai tahingga. S-aksennya? S-aksennya tidak berubah, tetap 1 meter. Maka tinggal kita buat 1 per fokus sama dengan 1 per S plus 1 per S-aksen. Masuk. 1 per fokus sama dengan S-nya itu tahingga. S-aksennya tadi kita buat minus 1, berarti minus 1 per 1. 1 dibagi tahingga, 1 dibagi bilangan yang sangat besar. Jadi hasilnya adalah 0. Berarti kalau ini adalah 0, 1 per fokus menjadi 0 dikurang 1. Berarti minus 1. Kita balik, berarti fokusnya berapa? Minus 1 meter. Kalau sudah dapat fokusnya minus 1 meter, berarti kuat lensanya berapa? Kuat lensanya buat tadi 1 per fokus. Kenapa 1 per fokus? Karena fokusnya dalam meter. Maka kita masukkan 1 dibagi dengan minus 1. 1 dibagi minus 1 berapa? Minus 1. Maka lensa yang harus dia pakai adalah minus 1 dioptri. Inilah kalau kita berbicara tentang alat optik yang pertama, tentang mata.